Mana nubuatan Yesus menderita banyak penderitaan, menderita sengsara, kemudian mati disalib dan dikubur 3 hari 3 malam. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Kalau pertanyaan ini ditanyakan ke Pendeta HTD pasti 1 menit. Mana Pak Pendeta HTD nubuatan Yesus menanggung banyak penderitaan, kemudian harus disalib dan dikubur dalam kubur 3 hari 3 malam. Yesus harus menanggung banyak penderitaan, salah satunya Yesaya 53. Ya, Yesaya 53 itu bisa juga untuk Yesus, ya. Lalu digenapi di Lukas 9:22. Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Digenapi toh? Oke, kemudian yang Yesus harus digantung, disalib. Bilangan 21 ayat 9 ya, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurung, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, digenapi di Yohanes 3 ayat 14. Kemudian Yesus harus 3 hari 3 malam dinubuatkan di kitab Yunus. Yunus 1 ayat 17, Yunus 2 ayat 1 digenapi di Matius 12 ayat 40. Clear, 1 menit ya. Jadi saya ulang, Yesus harus menderita, banyak menanggung penderitaan. Ada di Yesaya 53, digenapi di Lukas 9:22. Clear. Yesus harus digantung di kayu salib, dinubuatkan di Bilangan 21 ayat 9, digenapi di Yohanes 3 ayat 14. Clear. Yesus harus dikubur 3 hari 3 malam, dinubuatkan di Yunus 1:17, Yunus 2 ayat 1, digenapi di Matius 12 ayat 40. Very clear. Dalam 1 menit ya Bapak Ibu Saudara. Jadi di luar sana masih terjadi simpang siur ya soal itu. Lalu mereka juga enggak henti-hentinya, kalau gitu Pak, yang paling berjasa dalam penyaliban Yesus itu iblis dong gitu. Itu kan kata mukalab yang diurapi iblis. Karena mukalabnya diurapi iblis, maka dibilang yang paling berjasa dalam penyaliban Yesus itu iblis. Masuk penyaliban ada paling berjasa ya. Enggak Pak, Pontius Pilatus Pak. Enggak Pak, tentara Roma Pak. Kalau enggak ada tentara Roma, enggak terjadi pembunuhan. itu mukalab yang diurapi iblis yang kayak gitu. Ya. Apa yang terjadi pada Yesus adalah penggenapan nubuat. Ya, nubuat kelahiran banyak kan, ada 10 kan nubuat kelahiran ya. Kejadian 3:15, Yesaya 7:14, Yesaya 8 ayat 8, Mika 5 ayat 1, Yesaya 9 ayat 6 dan seterusnya. Itu kelahiran. Sengsara ada tadi sudah ya. Sengsara tadi di mana Yesaya 53 sama Lukas 9:22. Apalagi mati disalib, harus mati disalib. Bilangan 21 ayat 9 digenapi Yohanes 3:14. Harus 3 hari 3 malam. Yunus 1:17, Yunus 2 ayat 1 digenapi Matius 12 ayat 40. Very clear. Ya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah. Segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Jadi very clear ya. Mukalab yang diurapi oleh roh iblis ya, berhenti ya. Kamu itu berhenti, mbok mikir. Silakan kamu mikir kitabmu sendiri ya. Kamu pernah mikir enggak kalau kamu sunat, kalau kamu halal haram, kalau kamu akikah, kalau kamu kelak mati dipotong, kamu itu jadi orang Yahudi? Mikir ayo. Bagaimana di kitabmu Musa yang bapaknya namanya Terah kok tiba-tiba ganti jadi bapaknya namanya Asyar? Ya, ayo mikir.
Ya, Adam dijadikan nabi, Adam punya sepeda. Mikir ya. Ya, daripada pikiranmu diurapi roh iblis sehingga kamu ngobok-obok Alkitab yang nggak berdasar, yang levelnya sangat rendah. Mendingan kamu ngurusin kitabmu sendiri. Clear? Ya. Toleransi saja. Ingat, yang tidak berani toleransi itu kamu. Para mukalaf IQ tiarap yang diurapi oleh roh iblis. Yang nggak berani toleransi itu kamu, ngerti nggak? Ya. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Saya sudah menjawab pertanyaan dalam 1 menit ya. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.